Halo, kembali lagi di channel Kronikara. Dan ya, hari ini aku akan membahas sejarah yang menarik dan jarang orang tahu, yaitu sejarah sepatu. Yes, sejarah sepatu dari awal hingga saat ini. Dan ya, mungkin langsung aja buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, dan langsung aja kita ke videonya. Pernah gak kalian berpikir, benda yang setiap hari kita pakai ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang? Sepatu yang kini hadir dalam ribuan model dan merek ternama dulunya hanyalah selembar kulit yang diikatkan ke kaki manusia. Dari kebutuhan bertahan hidup hingga menjadi simbol status, model, bahkan teknologi, perjalanan sepatu menyimpan kisah yang luar biasa. Semuanya dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia purba hidup sebagai pemburu dan peramu. Saat itu, mereka harus berjalan melewati bebatuan tajam, hujan lebat, gurun yang panas, hingga daerah bersalju. Berjalan tanpa pelindung kaki seringkali menyebabkan luka yang bisa menghambat mereka berburu atau berpindah tempat. Karena itulah, manusia mulai mencari cara untuk melindungi kaki mereka. Mereka memanfaatkan kulit binatang, rumput kering, daun-daunan, hingga serat tumbuhan yang diikat menggunakan tali sederhana. Bentuknya memang sangat jauh dari sepatu yang kita kenal sekarang. Tetapi inilah cikal bakal alas kaki pertama dalam sejarah manusia. Seiring berkembangnya peradaban, sepatu tidak lagi sekedar alat pelindung. Di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu, sandal mulai dibuat dari papirus dan kulit. Menariknya, tidak semua orang boleh mengenakan sandal. Pada masa itu, alas kaki menjadi lambang kedudukan. Bangsawan, pejabat, dan keluarga kerajaan memiliki sandal yang dihiasi emas atau ukiran indah. Sedangkan rakyat biasa sering berjalan tanpa alas kaki. Kemudian, peradaban Yunani kuno mulai mengembangkan desain sepatu yang lebih nyaman. Mereka membuat berbagai model sesuai kebutuhan, mulai dari sandal untuk kegiatan sehari-hari hingga alas kaki khusus untuk prajurit. Bangsa Romawi membawa perkembangan yang lebih maju lagi. Mereka menciptakan sepatu militer yang dikenal sebagai Caligae. Sepatu ini dibuat dari kulit tebal dengan paku-paku logam di bagian solnya, agar para tentara dapat berjalan jauh di berbagai medan tanpa mudah tergelincir. Bagi Kekaisaran Romawi, sepatu bukan hanya perlengkapan, tetapi juga salah satu faktor yang membantu pasukan mereka menaklukkan wilayah yang sangat luas. Memasuki abad pertengahan di Eropa, sepatu mulai mengalami perubahan besar dalam desain. Semua sepatu dibuat dengan tangan oleh pengrajin yang sangat terampil. Proses pembuatannya bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Saat itu muncul tren sepatu berujung sangat panjang. Semakin panjang ujung sepatunya, semakin tinggi pula status sosial pemakaiannya. Beberapa bangsawan bahkan harus mengikat ujung sepatu mereka ke lutut agar tidak mengganggu saat berjalan. Tren ini terdengar aneh jika dilihat sekarang, tetapi pada zamannya dianggap sebagai simbol kemewahan. Rupanya, manusia memang selalu punya cara unik menunjukkan status sosialnya. Perubahan terbesar terjadi ketika revolusi industri dimulai pada abad ke-18 dan ke-19. Mesin-mesin mulai menggantikan pekerjaan tangan. Pabrik sepatu bermunculan di berbagai negara. Produksi menjadi jauh lebih cepat, biaya lebih murah, dan masyarakat bisa akhirnya mampu membeli sepatu dengan harga yang lebih terjangkau. Pada masa inilah, ukuran sepatu mulai dibuat lebih standar sehingga orang tidak lagi memesan sepatu yang dibuat khusus sesuai ukuran kaki mereka.
Memasuki abad ke-20, perkembangan teknologi membuat sepatu berubah semakin cepat. Karet mulai digunakan sebagai bahan sol, kemudian muncul kanvas, kulit sintetis, hingga berbagai material ringan yang membuat sepatu semakin nyaman dipakai. Tak lama kemudian lahirlah sepatu olahraga modern. Awalnya dibuat untuk membantu atlet berlari lebih cepat dan mengurangi risiko cedera. Namun, seiring waktu, sepatu olahraga juga menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang membeli sepatu bukan hanya karena nyaman dipakai, tetapi juga karena desainnya yang sangat menarik atau karena dipakai oleh atlet dan tokoh terkenal. Kini, sepatu telah berkembang menjadi perpaduan antara teknologi dan seni. Ada sepatu dengan bantalan udara, pusat berteknologi tinggi, bahkan yang dapat didaur ulang. Bahkan sepatu pintar yang mampu merekam langkah dan aktivitas penggunanya. Namun di balik semua perkembangan itu, tujuan utama sepatu tetap sama seperti ribuan tahun yang lalu, yaitu melindungi kaki manusia agar dapat jalan dengan aman dan nyaman. Sepatu kulit tertua yang pernah ditemukan para arkeolog diperkirakan berusia sekitar 5.500 tahun. Sepatu itu ditemukan di sebuah gua di Armenia dan kondisinya masih sangat baik karena terlindungi oleh udara gua yang kering. Penemuan ini menjadi bukti bahwa manusia telah lama memahami pentingnya melindungi kaki mereka. Saat ini, miliaran sepasang sepatu diproduksi setiap tahun di seluruh dunia, dari sandal sederhana hingga sepatu olahraga berteknologi tinggi. Semuanya merupakan hasil evolusi yang berlangsung selama ribuan tahun. Jadi, lain kali saat kamu memakai sepatu sebelum berangkat sekolah, bekerja, atau berolahraga, ingatlah bahwa benda yang sederhana itu adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia. Dari selembar kulit yang dikaitkan ke kaki manusia purba hingga menjadi salah satu produk paling penting dan paling bergengsi di dunia modern. Begitulah kisah sebuah benda yang mungkin kita sering anggap biasa, tetapi sebenarnya menyimpan perjalanan luar biasa yang telah menemani langkah selama ribuan tahun. Terima kasih telah menyimak pembahasan tentang sejarah sepatu. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video, membagikannya kepada teman-teman kalian, dan subscribe untuk mendapatkan cerita sejarah yang menarik lainnya. And see you on next video. Bye-bye.